semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Daranita, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Video kali ini saya bakal bahas bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Dan saya bakal buktiin langsung bahwa komunikasi itu bisa terjadi di mana saja, bahkan di tengah hutan yang kayak gini. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita mulai, kenalan dulu sama topiknya, yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Joseph De Vito, komunikasi antar pribadi itu bersifat dua arah. Ada yang ngomong, ada yang dengerin, dan ada respon balik. Yang bikin komunikasi antar pribadi spesial adalah kedekatannya. Ini bukan siaran, ini percakapan nyata antara manusia. Dan ada dua bentuk utamanya yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Ini yang paling sering kita sadari. Komunikasi verbal adalah semua pesan yang pakai kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Ngobrol langsung, telepon, video call, kirim pesan, semuanya verbal. Tapi yang sering kita lupa, kata yang sama bisa punya makna yang beda, tergantung cara ngucapinnya. Dan yang kedua yaitu bentuk komunikasi nonverbal. Dan ini yang lebih sering, lebih kuat dari kata-kata. Komunikasi nonverbal mencakup semua pesan tanpa kata-kata. Misalnya, ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, yang dimana ada sentuhan, jarak fisik, bahkan cara berpakaian. Halo, saya Adinda. Saya Fotis. Video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kak Fotis melalui kegiatan jogging pagi ini. Selamat menyaksikan. Kok Fotis? Di sini juga. Iya, joggingnya. Dari jam berapa? Aku baru jam 6 tadi sih. Jam 6 tadi. Oh, saya juga baru sih, tapi baru sekali muter sih. Yaudah, Ayo bareng yuk. Apa? Kakak biasanya jogging berapa kali seminggu? Soalnya kan dulu kakak males banget olahraga. Iya sih, baru akhir-akhir ini nih mulai rajin olahraga. Kadang seminggu sekali, kadang 2 kali. Nggak harus lari-lari banget. Di rumah juga bisa dicoba olahraga ringan itu. Oh, biasanya sama siapa aja kak olahraganya? Kebanyakan sendiri sih, kecuali ada mereka libur baru-baru. Apa sih yang bikin komunikasi dua orang itu bisa efektif? Menurut aku sih harus saling mendengarkan ya, Din. Karena kalau cuma didengerin aja itu nggak nyambung menurut aku. Iya ya, kayak kita sendiri aja yang ngomong. Masa iya sih mau didengerin terus? Tapi dianya nggak mau dengerin Ya, gitu. Jadi saling mendengarkan kalau menurut aku ya. Kakak pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Ekspresi atau bahasa tubuh seseorang itu beda sama kata-katanya gitu. Pernah, bahkan sering banget. Aku dibilang tiap hari sih itu. Contohnya tuh kayak misalnya aku jawab kayak, oh iya baik bu. Tapi muka aku tuh nggak menunjukkan kalau emang harusnya baik. Jadi kayak, oh iya baik bu harusnya. Cuma aku jawabnya, oh iya bu, baik bu, kayak gitu. Sering banget itu Din. Apalagi kalau kita orangnya nggak enakan ya. Itu. Nggak apa-apa kok, ternyata dia gitu, aduh kesel banget pengen gitu. Pernah nggak sih kak ngomong banyak tapi tetap ada yang nggak ngerti maksud kakak? pernah itu. Bahkan kayak kita udah ngomong panjang lebar banget tuh, jawabannya cuman kayak iya. Hah? Apa iya? Cuman kayak gitu, padahal udah panjang lebar itu kita ngomong. Iya, apalagi orangnya yang lembut ya. Oh, Kita jelasin juga nggak bakal ngerti dia. iya. Kadang yang nggak lemot pun ada Din yang begitu. Mungkin karena nggak sefrekuensi kali ya, jadi kayak apa yang kita omongin itu nggak nyambung di dia. Terima kasih ya kak untuk hari ini. Kapan-kapan kita juga bareng. Iya, sama-sama. Sampai jumpa. Bye-bye. Baik, dari percakapan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi ini terjadi secara langsung melibatkan dua orang atau lebih
serta adanya respon timbal balik. Selain itu, situasi yang santai seperti saat jogging juga membuat komunikasi menjadi lebih terbuka dan natural. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astinda Putri Nurul dengan NIM 211251169, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Nusantara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi antarpribadi atau interpersonal. Komunikasi antarpribadi atau interpersonal ini adalah komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi, perasaan, dan juga makna. Komunikasi ini juga melibatkan bahasa tubuh, ekspresi, dan juga intonasi agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah contoh komunikasi antarpribadi atau interpersonal. Kamu udah mau berangkat? Iya, mau berangkat ini. Sekarang di kampus kamu kesibukannya apa? Lagi banyak tugas sih sama tugas kelompok kali. Oh, gimana kelompoknya? Enak atau enggak? Dapat kelompok yang baik ya? Ada enaknya, ada juga susahnya untuk ngajak kerja sama. Itu sih yang paling susah. Emang sih, ya tergantung sih gimana kalian pintar-pintar cari waktu yang baik, pintar-pintar ngatur waktu juga. Iya sih. Memang sih, namanya juga kerja kelompok kan ya, susah ngatur waktu. Tapi ya kembali lagi ke diri kalian sendiri, gimana caranya kalian pintar-pintar buat ngatur waktu. Dan yang penting tugasnya jangan sampai dianggurin gitu aja. Iya sih, aku juga lagi belajar nggak terlalu bergantung sama teman-teman. Mau belajar menjadi bertanggung jawab mengerjakan tugas sendiri tanpa bergantung sama teman sih. Bagus lah. Iya, yaudah aku mau berangkat. Oke, hati-hati ya, ntar kabarin kalau udah nyampe kampus. Demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang komunikasi antar pribadi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Habil, mahasiswa Universitas Nusantara, Fakultas Ilmu Komunikasi. Menurut Dr. Rafiki, komunikasi interpersonal merupakan fondasi utama dalam membangun keharmonisan yang melibatkan pesan secara langsung. Adapun ciri-ciri dari komunikasi interpersonal yaitu adanya umpan balik langsung, melibatkan kedekatan psikologis dan mengandung pesan verbal maupun non-verbal. Nah, untuk contohnya, tonton video berikut. Lu nih ngapain tuh? Dari tugas, sama tugas. Lu kuliah di mana dia? Di Nusantara, di Jakbar. Nah, kita lu udah kuliah nih. Bil, gue mau kuliah, cuman gue takut Bil, karena katanya itu kan banyak-banyak di medsos tuh bilang kalau kuliah itu serem. Dan lu yang udah kuliah nih, itu menurut tanggapan lu itu gimana? Bohong gitu, bohong. Nggak ada serem-seremnya kuliah tuh, emang awalnya doang kan, kita nggak kenal teman-teman. Kan juga kalau lama-lama kita kenal teman-teman kita, cuma dari ngobrol, enak kok. Jadinya kita dapat teman baru, terus apalagi kalau ada tugas kelompok, itu seru sih, kita bisa bertukar pikiran, bertukar informasi.